Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang terhormat kepada Ibu dosen Dini Uluwiyah selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam 5. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Wahid Aldirnanto. Di video ini saya akan memaparkan pembahasan mengenai Makrifatul Insan, Hakikatul Insan, Tokatul Insan, dan yang terakhir yaitu Nafsul Insan. Yang pertama yaitu Makrifatul Insan. Makrifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi makrifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Adapun secara istilah, makrifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Adapun tujuan manusia diciptakan di dunia ini antara lain yang pertama yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepadanya. Yang kedua yaitu sebagai pemimpin di muka bumi. Selain menyembah Allah, manusia juga diberi tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Dengan segala kelebihan yang dimiliki manusia, manusia dituntut untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada di bumi ini dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga yaitu sebagai pembangun peradaban. Maksudnya, manusia hendaknya mampu membangun suatu peradaban dan sejarah yang baik, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mampu membangun peradaban yang dulunya gelap jahiliyah menjadi baik. Itu hakikatul insan. Manusia menjadi makhluk pilihan sehingga ia bebas memilih dan menentukan nasibnya sendiri. Hakikat manusia jika dirangkum dari dalil-dalil yang ada maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, yaitu makhluk yang diciptakan. Sebagai makhluk, ia diciptakan di atas fitrah Islam sebagaimana makhluk-makhluk yang lain. Sebagai manusia, dia tidak pernah menjadi malaikat yang tercipta dari cahaya, namun ia juga bukan iblis yang tercipta dari api. Dilihat dari fisiknya, ia termasuk makhluk lemah, memiliki banyak sekali keterbatasan dan kekurangan. Yang kedua yaitu makarom yang dimuliakan. Betapapun ia tercipta dari tanah liat atau air hina, akan tetapi Allah menghendaki agar ia menjadi makhluk yang mulia. Dan selanjutnya yaitu muhalaf yang diberikan beban, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Sebagai makhluk yang telah diistimewakan dengan berbagai kelebihan, manusia tidak dibiarkan tanpa tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya itu muhayyar yang bisa memilih. Sesungguhnya kami telah menunjuki jalan lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Quran Surat Al-Insan ayat 3. Kalau Allah menghendaki manusia diciptakan tanpa akal dan pikiran, sehingga ia tidak dapat memilih apa yang hendak ia lakukan. Yang selanjutnya yaitu majzi, yang diberikan balasan. Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan mendapat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan amal kejahatan seberat zarah pun niscaya dia akan mendapatkan balasannya pula. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Keberadaannya sebagai makhluk yang diberi kebebasan untuk memilih itu bukan tanpa konsekuensi. Selanjutnya, takutul insan atau potensi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan daya, dan manusia menurut KBBI adalah makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Dapat disimpulkan, potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Yaitu potensi pendengaran. Arti pendengaran secara bahasa adalah kemampuan untuk mengenali suara, sedangkan pendengaran menurut pandangan perspektif Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul Allah. Yang kedua yaitu potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu dari indera alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata.
Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Dianugerahinya pula manusia mata yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Yang selanjutnya itu potensi hati. Menurut Ibnu Rajab Hanbali yang dipetik oleh Mustaq tahun 2006, hati seperti di dalam hadis ini diumpamakan seperti raja kepada seluruh anggota badan, yaitu tentara yang patuh dan taat. Sekiranya raja itu seorang yang baik akhlaknya, maka kesemua tentaranya juga berakhlak baik. Namun sekiranya raja itu buruk akhlaknya, maka kesemua tentaranya juga akan berakhlak buruk. Kerusakan hati ini yang akan menyebabkan penyakit jasad dan penyakit jiwa. Selanjutnya, pemaparan pembahasan yang terakhir yaitu nafsul insan atau jiwa manusia. Salah satu bukti kekuasaan Allah Ta'ala adalah diciptakannya nafs atau jiwa. Ini adalah esensi dalam diri manusia yang bersifat halus yang dapat merasakan sedih, gelisah, cinta, benci, dan atau sejenisnya. Tanpa jiwa, badan manusia nyaris tidak ada bedanya dengan patung. Jiwa manusia terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu jiwa yang mampu mengendalikan al-hawa. Kondisi jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah zikrullah. Kondisi jiwa yang memiliki kecenderungan yang kuat untuk selalu zikrullah ini disebut an-nafsul mutmainah, jiwa yang tenang, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd. Yang kedua yaitu jiwa yang tarik-menarik dengan al-hawa. Maka kondisi yang jiwa seperti ini kecenderungannya masih terpengaruhi oleh arayu atau rasio, sedangkan arayu seringkali pijakannya adalah zon atau sangkaan. Inilah yang membuat jiwa berada dalam keadaan ragu memilih iman atau kafir, taat atau maksiat, baik atau buruk. Jika kondisi tarik-menarik ini terjadi kepada seorang muslim, maka jadilah jiwanya an-nafsul lawamah, jiwa yang menyesali diri. Yang ketiga yaitu jiwa yang dikendalikan oleh al-hawa, seperti syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginannya. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah kepada asyik syahwat semata. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Kondisi jiwa yang memiliki kecenderungan yang kuat kepada syahwat ini disebut an-nafsul amaratu bisu, jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan. Penyebutan ini disebutkan dalam firman Allah Ta'ala yang menceritakan ungkapan penyesalan istri Al-Aziz yang telah memfitnah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepadaku kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jiwa yang dikendalikan oleh al-hawa dan berorientasi syahwat akan mengalami kerugian yang besar, karena ia akan dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Jika banyak kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.